Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan mengikuti dari YouTube. Kiranya kita sukacita dan semangat di Selasa yang baik ini tanggal 6 Agustus. Kita akan memujikan satu lagu yang mau meneguhkan kita untuk mengingat kembali bahwa kita punya Allah yang hidup. Karena Ia Allah yang hidup, maka kita pun anak-anaknya senantiasa hidup, hidup, hidup selalu. Untuk itu kita mau pujikan sebab Dia hidup.
Monggo Bude. Mari kita buka persekutuan doa pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan di tengah-tengah aktivitas pagi kami ya Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa di pagi hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir dalam persekutuan doa pagi hari ini. Engkau sertai, Engkau buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan doa pagi ini hanya di dalam tuntunan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dari awal pertengahan hingga akhir hanya Engkau yang pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya di dalam Engkau kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo Mbak Yas. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus 12. Satu Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini, Paulus berbicara tentang berbagai karunia, karunia rohani yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dia mengajarkan bahwa setiap anggota jemaat tentunya memiliki peran dan karunia yang unik. Dan tentunya semua karunia itu digunakan untuk berkontribusi pada kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Namun di surat ini, di konteks bacaan kita hari ini, ada suatu perselisihan yang terjadi akibat jemaat itu lebih fokus ke karunia yang dimiliki. Sehingga Rasul Paulus menekankan sesuatu yang lebih utama dari karunia-karunia itu, yang tentunya harus diupayakan oleh setiap orang percaya, yaitu kasih. Nah, Paulus menekankan bahwa tidak semua orang tentunya memiliki karunia yang sama. Ada yang menjadi pengajar, mungkin seperti Mbak Aban, atau orang-orang yang mau belajar menjadi seorang pendeta, atau belajar teologi, pengajar. Kemudian kalau di sini dibagi menjadi rasul, rasul itu yang menyebarkan tentang Injil dan lain-lain. Terus ada nabi dan juga pengajar. Namun juga ada karunia-karunia lain seperti mengadakan mujizat, yang penyembuhan, bahasa roh, dan lain-lain. Tapi kalau kita berbicara tentang karunia masa kini, tentunya karunia-karunia seperti itu ada. Namun setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan, anak-anak Tuhan juga memiliki karunia masing-masing yang berbeda. Dan tentunya karunia itu memang digunakan untuk melayani Tuhan. Dan karunia-karunia ini semuanya diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama dan juga untuk membangun sebuah gereja. Sehingga kesatuan dan keberagaman itu merupakan suatu kunci di dalam tubuh Kristus. Tentunya di dalam tubuh, kalau kita berbicara tentang anatomi tubuh, bermacam-macam dari kepala sampai kaki, terus organ-organ dan lain-lain, semua mempunyai manfaat dan tujuan yang berbeda-beda. Namun,
dari tujuan yang berbeda-beda itu semuanya memiliki fungsi yang berbeda maksud saya. Namun tujuannya semua adalah sama, yaitu untuk bergerak, untuk menghidupi sesuatu tubuh. Dan tubuh ini digambarkan sebagai sebuah gereja atau komunitas yang ada di dalam itu. Dan juga setiap anggota tentunya sebuah tubuh Kristus itu memiliki peran masing-masing yang unik dan juga penting. Tidak ada peran yang lebih tinggi. Mungkin dipikir kalau jantung, aku nggak berdetak, nggak akan bisa hidup seperti itu. Atau paru-paru, aku kalau tidak bernafas, tidak mengambil oksigen, tidak bisa hidup. Namun tentunya semuanya itu bekerja bersama. Kalaupun tidak ada oksigen, jantung nggak akan bisa berdetak. Kalaupun tidak ada eh, jantung yang bergerak, oksigen juga tidak akan bisa bergerak, otak, mata, dan semuanya itu bekerja bersama-sama. Begitupun pula gereja. Semua memiliki peran yang sama, meskipun tentunya berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama. Dan tentunya Paulus menutup pembahasannya itu dengan sebuah eh, fungsi yang utama daripada karunia-karunia itu, yaitu kasih. Karena yang tentunya jalan yang lebih utama pada akhirnya adalah kasih. Karena tanpa kita punya kasih, karunia-karunia itu hanya akan menjadi sebuah kesombongan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saya bisa gini kok, kalau nggak ada aku, gereja nggak akan jalan. Kalau nggak ada aku, komisi ini nggak akan jalan. Wilayah ini loh, saya yang hobinya kunjungan atau apa seperti itu. Kalau nggak ada aku, nanti nggak ada kunjungan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita semua bergerak sama-sama. Ada yang lebih, ada yang bisa kunjungan karena waktunya lebih banyak. It's okay untuk kunjungan. Tapi yang waktunya tidak lebih sedikit atau apa, bergerak melalui doa atau melalui hal-hal lain seperti eh, paduan suara atau apa, semuanya demi kelancaran sebuah gereja, perjalanan sebuah gereja. Dan tentunya kita tidak lupa bahwa saya bersyukur GKJ Yeremia khususnya sungguh luar biasa dalam hal menggunakan karunia masing-masing seperti ini, khususnya di kemajelisan ya, dalam kepanitiaan pembangunan, orang-orang yang memang bergerak dan mengetahui tentang pembangunan, konstruksi dan lain-lain dipergunakan di situ, diperdayakan melayani di panitia pembangunan, kemudian mungkin di bagian bendahara atau di sekretaris atau di komisi-komisi. Mereka yang benar-benar juga memiliki karunia di situ dalam hal keuangan atau apa, mereka melayani melalui hal-hal seperti itu. Dan tentunya yang bisa musik kayak Puji bisa main gamelan atau apa, terus ada yang juga bisa melayani di hal lain, semuanya bersama melayani. Karena tentunya pada dasarnya kalau kita memiliki kasih kepada gereja kita, kasih kepada sesama kita, karunia itu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan melalui renungan ini, kita diingatkan untuk menghargai dan mengembangkan karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun kita juga diingatkan bahwa kasih adalah yang paling utama. Dan tentunya tema besar kita minggu ini yaitu memberikan hidup, memberi hidup, seperti Tuhan yang sudah memberikan kita hidup, seperti itu ya. Jadi karunia yang sudah Tuhan berikan juga kita pergunakan untuk melayani orang lain, apapun karunia itu. Mungkin kalau mempunyai karunia, aku bisa doakan orang lain. Kalau kita bisa menolong, memiliki rezeki yang lebih melalui dana atau apa, di Kespel ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menolong seperti orang tua asuh, dan juga di setiap hari Minggu mungkin yang bisa menolong ada di klinik kesehatan di gereja. Itu semua merupakan karunia yang bisa kita gunakan. Terlebih semoga kita semua dapat memberikan hidup kita dalam kasih Kristus, melayani dengan penuh pengorbanan dan juga membangun komunitas yang saling mendukung dan juga mengasihi. Karena dengan demikian, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, namun kita juga memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita, khususnya di Jemaat GKJ Yeremia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan bagaimana Tuhan telah memberikan karunia kami kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat menggunakan karunia ini untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Tuhan, bantu kami Tuhan, sehingga kami dapat mengembangkan karunia yang telah Engkau berikan untuk pelayanan Tuhan, khususnya di GKJ Yeremia. Bapa di surga, kami serahkan satu hari ini aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun kami menjalani aktivitas kami dan juga menjagai kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun kehidupan kami satu persatu di tempat kami masing-masing dengan karya penebusan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Amin.